Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. As-sadiqul wa'dil amin. Syukran ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu wa nabiyyuhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah, yang paling utama dan yang paling pertama, puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha gagah perkasa. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur dan maha ghafur. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang sampai saat ini sangat besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala telah melembutkan hati kita, telah meringankan langkah kaki kita untuk menuju masjid ini. Dari rumah menuju masjid ini, mudah-mudahan dengan langkah kaki kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghapus semua dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan dengan duduk kita di majelis melaksanakan khutbah Jumat, mendengarkan khutbah, mudah-mudahan duduknya kita ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat harkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sesudah melaksanakan salat Jumat saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk menyongsong hari kedepannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan alam, Nabi akhir zaman yang tidak akan ada lagi nabi sesudah beliau, imamnya para nabi, pemimpinnya para rasul, habibana wa nabiyyana nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umat terakhir, umat akhir zaman yang tidak akan ada lagi umat sesudah kita, yang memang mudah-mudahan kita, keluarga kita, nama kita tercantum dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khatib berdiri pada mimbar ini yang penuh kekhilafan, penuh kesalahan, penuh kealfaan, mengajak kepada para muslimin semua, pada para jemaah semua yang hadir pada saat ini, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah, mempertebal keyakinan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai pada saat ini kita pasti diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun baru Islam bertepatan dengan 13 Muharram tahun 1446 Hijriah. Timbul pertanyaan, kalaulah ditanya, apakah kehidupan sekarang ingin lebih baik dari kehidupan yang kemarin? Apakah kehidupan yang akan datang ingin lebih baik dari kehidupan sekarang?
Tentu jawabannya ingin sekali lebih baik dari kehidupan yang kemarin. Al-Imam Al-Ali karamallahu wajhah pernah berkata, apabila kehidupan seseorang pada saat ini lebih baik dari kehidupan kemarin, pasti orang tersebut dikategorikan orang yang beruntung. Dan barang siapa yang kehidupan saat ini sama saja dengan kehidupan yang saat kemarin, mereka termasuk golongan orang-orang yang rugi. Dan barang siapa kehidupan saat ini lebih buruk dari kehidupan yang kemarin, dikategorikan orang tersebut orang yang rugi, orang yang celaka. Bahkan yang paling rugi, celaka, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Apa sikap yang akan kita laksanakan untuk menyongsong tahun baru Islam ini? Ada 3 kiat yang kalau apabila orang tersebut memegang atau melaksanakan kiat ini, insya Allah akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang pertama untuk menghadapi di tahun baru Islam ini tidak lain dan tidak bukan yaitu muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah ini introspeksi diri, menghisap diri kita sendiri, termenung di kala sendiri atas apa yang dilakukan pada waktu kemarin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Kata Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Innallaha khabirun bima ta'malun." Allahu a'lam bishawab. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyeru khusus bagi orang-orang yang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan introspeksilah atas apa yang telah kamu kerjakan pada saat kemarin. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kita kerjakan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan muhasabah ini kita berpikir dosa apa yang telah kita lakukan. Sangat besar kita melaksanakan dosa yang memang tidak diketahui oleh orang lain. Yang paling besar dosa kepada orang tua kita, yang telah menelantarkan orang tua kita, yang menghina, mencaci, menghardik. Bahkan sampai saat ini kita belum bisa membahagiakan orang tua kita. Kita bermuhasabah. Apa yang akan kita lakukan pada saat nanti untuk membahagiakan orang tua kita? Karena jelas umur tidak ada yang tahu. Memang umur sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah tertukar, apalagi nyasar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, karena jelas kita akan menghadapi beberapa fase, beberapa tingkatan sesudah kehidupan ini. Yang pertama, kita akan melewati alam ruh. Sesudah alam ruh akan melewati alam rahim. Sesudah alam rahim akan melewati alam dunia. Sesudah alam dunia akan melewati alam kubur. Sesudah alam kubur akan melewati alam kiamat. Sesudah alam kiamat akan melewati alam dibangkitkan. Dan sesudah dibangkitkan akan dikumpulkan. Sesudah dikumpulkan akan melewati alam timbangan. Dan sesudah alam timbangan, alam diperhitungkan. Dan sudah alam diperhitungkan, alam mendapatkan syafa'atul uzma. Dan sudah syafa'atul uzma, alam diperjalankan di jembatan Shiratal Mustaqim. Dan yang terakhir yaitu alam ditentukan arah mana akan kita tempati, surga atau neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari ke-12 alam ini hanya satu alam yang akan menyelamatkan kita, yaitu alam dunia. Maka
kiat yang pertama muhasabah. Orang yang selalu bermuhasabah jelas menjadikan dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat untuk meninggal. Maka tinggalkanlah dunia dengan husnul khotimah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kiat yang kedua tidak lain dan tidak bukan yaitu al-hijrah. Hijrah menurut bahasa ada 4 keterangan. Yang pertama, hijrah yaitu melangkah. Yang kedua, hijrah itu berpindah. Yang ketiga, hijrah itu merubah. Dan yang keempat, hijrah itu meninggalkan. Apabila orang-orang ini berhijrah karena Allah, jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk berhijrah. Di dalam Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjullaha rahmatullah wallahu ghafurur rahim." Perintah Al-Baqarah ayat 218 kata Allah, "Innal ladzina amanu," dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan berjihad di jalan Allah, fi sabilillah. Imannya mantap karena Allah, hijrahnya mantap karena Allah, jihadnya mantap karena Allah. Apa yang diharapkan orang-orang yang berhijrah dan berjihad? Ulaika yarjuna rahmatullah, semata-mata mengharap kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sedikit kisah kenapa bulan Muharram tahun baru Hijriah. Karena di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa Rasulullah berhijrah? Karena pada saat itu kondisi sudah tidak kondusif. Terancam nyawa Rasulullah hingga Rasulullah melangkah. Rasulullah berpindah. Rasulullah berubah. Rasulullah meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seseorang ingin berhijrah mantap karena Allah, langkahkan kakinya untuk senantiasa niatkan karena Allah. Hijrah melangkah, hijrah berubah, hijrah berpindah, dan hijrah meninggalkan. Yang tadinya pemarah berpindah jadi pemurah. Yang tadinya pencaci berpindah jadi pencari. Yang tadinya pemukul berpindah jadi perangkul. Yang tadinya dia sudah kurang bersedekah, dia bersedekah. Yang tadinya dia jarang memegang Al-Quran, pada saat ini berhijrah bertadarus Al-Quran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Karena jelas hidup bukan untuk mati, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kenapa seperti itu? Karena jelas di alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan Allah ciptakan manusia bukan hanya untuk berleha-leha, bukan hanya untuk bermain-main. Kata Allah, Allah ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada. Ini jelas perintah ibadah hanya ditujukan kepada manusia yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kiat yang terakhir di bulan Muharram ini di tahun Islam tidak lain dan tidak bukan yaitu al-istiqomah. Istiqomah. Rugi orang yang hidup kalau dia tidak beriman, dan rugi orang yang beriman kalau dia tidak berilmu, dan rugi orang yang berilmu kalau dia tidak beramal, dan rugi orang yang beramal kalau dia tidak ikhlas. Dan ikhlas ini dikumpulkan oleh al-istiqomah. Sedikit kebaikan kita apabila berkesinambungan, Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini kiat untuk menghadapi di tahun baru Islam ini. Yang pertama, muhasabah, introspeksi diri kita. Banyak aib yang telah kita lakukan, bertobatlah kepada Allah. Kemudian kiat yang kedua, hijrahlah. Apabila ada saat masanya kita diberi waktu untuk berhijrahlah. Dan yang terakhir, istiqomah. Mudah-mudahan langkah kaki kita, napas kita, telinga kita
selalu ditujukan kepada hal-hal yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur